Halo teman-teman, Reiner Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya ingin sharing film judulnya Mother and Child. Ini film ini rada bolak-balik ceritanya, dan beberapa generasi dari neneknya ini rata perempuannya semua yang jadi bintang film. Yang jadi aktor utama perempuan-perempuan ini yang menjadi sudut pandang pembahasan. Mulai dari neneknya, anak neneknya, anak dari ibunya, anak kemudian sampai cucu. Jadi ceritanya itu ini bolak-baliknya gini. Dia awal mula diceritakan. Jadi teman-teman ini eh, harus hati-hati pokoknya. Semakin muda perempuan tapi telah puber, telah akil balik, itu akan cepat hamil. Misalnya umur 14 tahun kan dia sudah puber dong. Sudah akil balik perempuan. Dia akan cepat hamil. Nah, itu misalnya pergaulan bebas di Amerika itu digambarin akibat pergaulan bebas dan kurang pikir panjang, pokoknya seorang anak perempuan hamil. Tapi digambarkan anak perempuan ini bertanggung jawab, dia merawat hingga melahirkan. Namun karena masih muda, dia akhirnya relain bayinya untuk diasuh oleh orang lain. Jadi dia lewat yayasan menyerahkan bayi itu untuk diasuh orang lain. Jadi ini film ya dibilang sedih biasa ya kalau menurut saya ya. Tapi intinya teman-teman, semakin muda semakin orang semakin cepat hamil. Jadi hati-hati dalam pergaulan. Ceritanya begitu. Oke, langsung tuh beralih-alih. Kemudian digambarin lagi dia itu telah yang melahirkan waktu masih muda 14 tahun itu, tahu-tahu digambarin dia telah berumur di atas 40 sampai atau bahkan 50 tahun dan dia mendapatkan jodoh lagi. Tapi dia sudah nggak bisa punya anak kan karena telah uh, mulai menopause atau sel telurnya itu telah sedikit, ceritanya begitu. Nah, kemudian dia kan lama nggak kenal anaknya, lama nggak ketemu anaknya, diadopsi waktu dia masih muda sekali. Dia jadi kepengen, dia ingin nggak punya anak, jadinya kan nggak punya anak lagi. Suami juga dia baru nikah di umur senja, di umur udah bisa setengah abad kali, 50-an tahun, 40-50 pokoknya. Akhir-akhir 40 akhir-akhir kali, dari mukanya yang kelihatan ada kerutnya. Oke. Digambarin lagi anaknya itu yang sekarang telah lahir tahun 90-an, 80 akhir atau 90 awal, telah menjadi besar. Rada nakal, mungkin nyontoh ibunya secara di alam bawah sadar. Dia ngegodain lagi pria-pria dari bosnya yang lawyer, kemudian tetangganya juga digoda. Dia mungkin berpikir rada berani gitu juga karena nggak tahu kenapa dia katanya tahun 90-an udah iniin rahimnya, ngikat rahimnya, jadi nggak terjadi pembuahan. Ternyata kata dokter waktu yang tahun 90-an itu ikatannya itu nggak semanjur yang sekarang. Jadi dan udah lama kali. Akhirnya dia hamil anak dari bosnya. Cuma nih tipikal orang yang nggak mau ngerepotin orang. Dia tahu dia itu nggak mau, dia bisa mandiri, dia bisa survive, dan ya mungkin dia nggak cinta kali sama bosnya itu, biasa aja, cuman ngegoda biasa aja. Akhirnya bosnya itu yang orang hitam digambarkan, tapi bos pengacara, dia tinggalin. Akhirnya dia ngasuh, dia akhirnya kontraksi. Ceritanya ini langsung ke skip cepat teman-teman. Udah kontraksi terjadi harus sesar. Ada yang ngeliat, mungkin dia lagi di parkiran, dia bawa beban berat, dan dokter udah pernah pesan kalau ini karena pernah diikat, jadi ada bisa lebih kontraksi lebih cepat, jadi lebih bisa prematur, lahirnya lebih cepat. Bener, kontraksi lahir lebih cepat. Dia nggak siap karena kecapean atau pikiran atau gimana, dia meninggal. Tuh, ibu meninggal, bayinya selamat. Digambarkan lagi bayinya diadopsi keluarga lain, dan neneknya yang mencari anaknya dia lewat yayasan.
akhirnya menemui akhirnya dapat kabar, minta maaf ya yayasannya, nih suster kayaknya yang ngelola, kalau ada surat yang terselip dari orang tersebut, dari anak si ibu ini yang juga mengabari bahwa dia ini sedang hamil dan dia tidak punya siapa-siapa lagi keluarga. Jadi perjalanan hidup orang kadangkala membingungkan dan bias, dan ya gimana ya teman-teman bilangnya itu, jadi clueless, jadi nggak ada petunjuk, jadi kayak seperti hampa, akhirnya terlambat semua. Ya udah, ini perjalanan hidup biasa. Akhirnya oke, singkat cerita, si ibunya ini anak yang waktu melahirkan umur 14 tahun yang mendapat kabar anaknya telah meninggal, cuman cucunya telah lahir, telah diadopsi oleh keluarga orang hitam lagi, ceritanya kayak gitu. Akhirnya dia bisa nemuin itu cucunya, dan dia bisa, dan dia menikah kan di umur senjanya itu. Jadi tapi dia udah gak punya anak, tapi dia bersyukur bisa ngeliatin cucunya itu sering. Cucunya berbeda kulit sama dia karena bapaknya orang hitam gambarannya, tapi dia bersyukur bisa melihat terus, dan dia tahu keluarga ini baik, keluarga ini gak punya anak katanya gitu teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati, semakin muda umur anak perempuan lebih cepat hamil. Jaga pergaulan yang baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.